Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada hari ini kita kembali berjumpa di lapangan dengan materi permainan sepak takraw untuk kelas 9. Adapun dua materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, peraturan permainan sepak takraw. Dan yang kedua adalah teknik dasar, blok, dan smash. Yang pertama adalah peraturan permainan sepak takraw. Pemain dimainkan oleh dua tim, di mana setiap regunya terdiri dari 3 orang pemain yang mempunyai 2 pemain cadangan. Yang berikut, pada tiap satu tim terdiri dari 3 orang pemain dan 2 orang pemain cadangan, sehingga jumlah pemain dari setiap tim terdiri dari 5 orang. Pemain pada posisi belakang akan melakukan sepak awal atau servis yang biasa disebut dengan tekong. Kedua pemain yang berada di depan disebut dengan apit. Apit kiri dan apit kanan. Satu sebagai smash dan yang satu sebagai feeder. Ketika permainan dimulai, para pemain diperbolehkan untuk berganti posisi. Misalnya pemain apit bisa menjadi tekong maupun sebaliknya. Yang kedua, pergantian pemain. Jika ada permintaan manajer dan pelatih, pemain dapat diganti oleh pemain cadangan dengan melaporkan ke wasit, dan pergantian dilakukan ketika bola keluar dari lapangan atau bola mati. Semua tim diizinkan untuk mengganti pemain 2 kali di setiap set, dan di set berikutnya dapat melakukan perubahan lagi. Selama pertandingan, seorang pemain yang telah bermain di satu tim, baik untuk menjadi pemain utama dan cadangan, tidak diizinkan untuk bermain lagi di tim lain, bahkan jika itu hanya pemain cadangan, jika permainan yang resmi. Jika seorang pemain mendapat kartu merah dari wasit, maka itu dapat digantikan oleh pemain cadangan, asalkan ada perubahan dalam set yang sedang dipertandingkan. Yang ketiga, ofisial atau petugas pertandingan. Aturan selanjutnya dari pertandingan sepak takraw dalam pertandingan ini adalah ofisial. Dalam lomba sepak takraw resmi yang dipimpin oleh 1 orang sebagai wasit resmi, 2 orang sebagai wasit bantu, dan 6 orang sebagai penjaga garis, yaitu 4 penjaga untuk garis samping dan 2 penjaga untuk garis belakang. Yang keempat, sistem perhitungan angka. Sistem perhitungan angka yang pertama adalah melakukan sepak mula sebanyak 2 kali dalam setiap tim. Setelah itu, bola pindah ke pihak lawan. Sistem yang dilakukan dalam perhitungan angka adalah sistem rally point. Setiap bola mati, poin. Angka yang menang untuk setiap set adalah maksimal 21 poin, kecuali ketika skornya sama dengan poin 20-20, maka pemenang akan ditentukan setelah mendapatkan 2 angka secara berturut-turut. Yang berikut, memberikan kesempatan untuk beristirahat selama 2 menit untuk setiap tim di akhir set pertama dan kedua, termasuk istirahat seri.
Jika di masing-masing tim menang 1 set, maka pertandingan akan dilanjutkan dengan tie break set dengan poin 15. Namun untuk posisi 14 sama, pemenang akan ditentukan oleh selisih 2 digit hingga mendapatkan angka 17 poin. Yang kelima adalah penalti dan hukuman. Apabila menunjukkan sikap yang tidak sopan atau kasar kepada wasit tentang keputusan yang diambil, maka pemain akan mendapatkan hukuman. Kemudian, meninggalkan lapangan tanpa izin dari wasit yang memimpin pertandingan dan melakukan sesuatu yang tidak pantas selama pertandingan, maka juga mendapatkan hukuman atau penalti. Dan yang terakhir, memberikan bola ke sisi lain dengan kaki pemain dan memberikan secara kasar atau membuangkannya atau melemparkan bola ke lawan. Tema yang kedua adalah teknik dasar smash dan block. Yang pertama adalah smash. Smash yang sering diperlombakan atau yang sering dilakukan oleh pemain ada 2. Yang pertama adalah smash kedeng atau biasa disebut dengan smash gunting. Smash kedeng adalah memusatkan pandangan ke bola, lalu mengambil posisi bersiap untuk melakukan lompatan, membelakangi posisi lawan dengan menggunakan kaki kanan sebagai tumpuan jika kaki kanan yang akan melakukan pukulan. Begitu pula sebaliknya bila menggunakan kaki kiri. Yang kedua adalah smash salto atau smash gulung. Caranya memusatkan pandangan kepada bola, lalu mengambil posisi bersiap untuk melakukan lompatan berputar di udara dengan menggunakan kaki kanan sebagai tumpuan jika kaki kanan yang akan melakukan pukulan. Begitu pula sebaliknya jika menggunakan kaki kiri. Kemudian teknik dasar yang kedua adalah blok atau halangan. Blok atau halangan dilakukan dengan beberapa anggota badan, kecuali tangan. Tujuan dari blok ini sama dengan olahraga lainnya, yaitu membendung atau menggagalkan smash atau pukulan lawan, atau menggagalkan pukulan yang akan menyerang lawan oleh pihak lawan pun. Halangan sendiri terdiri dari 3 macam, yaitu blok dengan menggunakan paha dan kaki. Yang kedua, blok dengan menggunakan badan. Terakhir, blok dengan menggunakan kepala. Berikut ini kami akan menjelaskan blok atau halangan. Blok atau halangan menggunakan paha atau kaki. Teknik pelaksanaannya sebagai berikut. Yang pertama, kita bergerak di tepi net atau jaring dan melompat pada ketinggian dan kemungkinan arah sasaran datangnya smash dari pihak lawan. Yang kedua, melompat dengan menggunakan tumpuan kaki kiri. Posisi kaki kanan sejajar dengan net apabila blok dilakukan dengan menggunakan kaki kanan. Begitu pula sebaliknya jika menggunakan kaki kiri. Blok yang kedua adalah dengan menggunakan badan. Blok dengan badan dilakukan dengan posisi berdiri. Pemain yang melakukan lompatan tegak setinggi mungkin dengan membelakangi net pada posisi arah sasaran smash dari pihak lawan. Dan yang terakhir adalah blok atau halangan dengan menggunakan kepala. Teknik pelaksanaannya sebagai berikut. Yang pertama, bergerak ke tepi net atau jaring dan melompat pada ketinggian dan kemungkinan arah sasaran bola datang dari orang yang melakukan smash atau pihak lawan. Di situ kita melakukan lompatan setinggi mungkin. Dan yang kedua adalah blok dengan menggunakan bagian atas kepala. Bagian atas kepala
kita biasa lakukan untuk membendung serangan lawan. Tapi kita harus berhati-hati. Kita harus menempelkan tangan kita di bagian tengkuk atau bagian leher belakang kita, supaya bola tidak mengenai bagian telinga kita. Demikian anak-anak sekalian, materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Berikut saya ingin menunjukkan teknik dasar smash dan block. Berikut video atau contohnya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat, salam olahraga, dan salam bola bocor.